Halo, apa kabar? Ya, silakan pegang mic-nya. Gantian aja pegang mic-nya ya. Nah, Mbak boleh perkenalkan. Sini Mas, ini. Ini Mas kan Mbak nih. Ya, berdiri aja ya karena kursinya kurang. Ya, boleh perkenalkan dari Mbaknya dulu, siapa namanya, dari mana, ngapain di sini sih gitu. Silakan. Ya, perkenalkan saya Yogya Olga dari Hubungan Internasional UPN Veteran Yogyakarta dari Jogja juga. Dari Jogja. Semester 7. Semester 7 berarti kesini dalam rangka? Ya, kami kesini dalam rangka magang, ikut program Kampus Merdeka, magang dan studi independen bersertifikat. Kebetulan kami mendapat mitra di Direktorat Perlindungan Kebudayaan. Alhamdulillah. Selamat datang di Tenggarong ya. Mbak satunya sana. Halo semuanya, perkenalkan saya Pipin Serindawa Yuningsi, biasa dipanggil Pipin. Saya dari program studi arkeologi Universitas Jambi. Universitas Jambi ya? Asalnya juga dari Jambi. Berarti jauh banget ke sini, lumayan dah ya? Iya mas. Iya, dari fakultas apa? Dari Fakultas Ilmu Budaya. Ilmu Budaya. Program studi arkeologi. Sudah lihat apa di sini? Banyak sih. Banyak ya? Banyak. Susah diungkapkan atau gimana? Karena beda mas, kebetulan saya kan di Sumatera. Sebentar jadi, dulu, saya dipanggil mas ya. Aduh, makasih ya. Gimana terus? kebetulan kan di Sumatera itu kita lebih terkait dengan Sriwijaya, kemegahan Sriwijaya gitu. Tiba-tiba kita ditaruh di Kalimantan yang kutainya cukup kuat gitu. Itu sih gitu yang ya. ngebuat jadi agak sedikit harus belajar lagi tentang Iya. kerajaan Kutai. Yang ada di sini ya? Ya benar. Karena nggak ada kuta yang lain selain di sini, ya? Benar. Ya, terima kasih. Masnya, ini yang paling ganteng kayaknya. Nama saya Chandra. Siapa? Chandra. Chandra. Dari Chandra Wahyudi atau Wahyuni? Chandra Prasetyo. Oh, Prasetyo, tak kira Wahyuni. Ya, Dari Desain Komunikasi Visual ISI Solo. isi Solo. Jurusan apa itu? Desain Komunikasi Visual. Design. Komunikasi In English, please. Visual. Desain Visual. Komunikasi. Jadi desain ya. Iya, Berarini bisa bikin video ini segala macamnya. Kan visual. bisa. Bisa ya. Nanti bantu edit lah ya. Boleh. Iya. Silakan Mbak satunya. Baik, terima kasih Mas. Perkenalkan, nama saya Lutfia Setio Cahyani, biasa dipanggil Setio. Saya dari Hubungan Internasional Universitas Diponegoro Semarang, asalnya dari Jakarta. Asal dari Jakarta, Universitas Diponegoro Semarang. Jurusan apa? Hubungan Internasional. HI ya. Oke, terima kasih. Bentar, udah punya pacar belum? Sudah? Sudah, ya alhamdulillah berarti jodoh. Ya. Ini Mbak siapa? Perkenalkan, nama saya Alvia Ananda, saya dari Universitas Erlangga, Surabaya, jurusannya Ilmu Sejarah. Ilmu sejarah, berarti nggak salah ketika datang ke sini. Ya. Nggak salah sih. Nggak salah ya. Nah, kalau boleh tahu kesan pertama apa sih yang di sini tuh? Yang dirasakan, kita bicara tentang sejarah dulu apa? Kesannya waktu datang ke Tenggarong atau ke Kalimantan? Tenggarong Oh, aja. Tenggarong. Beda ya kerasanya, karena waktu di Samarinda pasti kerasanya kota banget, masih nggak ada bedanya kalau di Jawa. Sedangkan kalau ke Tenggarong itu baru kerasa sekali ini Kalimantan gitu, bisa tahu bahasa Kutai, orang-orang Dayak dan lain sebagainya. Oh gitu. Saya nggak dihitung berarti ya? Ya, belum ketemu kebetulan kemarin ya, baru hari ini. Iya. Kaitannya kegiatan ini kan kegiatan dari teman-teman komunitas, kolaborasi dari berbagai komunitas. Boleh nggak kasih apa ya, clue atau kesan-kesannya apa sih, apresiasi dari teman-teman yang mewakili ya? Yang paling cantik atau paling ganteng terserah. Monggo. Mungkin ini sih mas, di zaman yang sekarang itu kan kebanyakan anak muda itu banyak yang gak peduli tentang kebudayaan itu sendiri. Dengan adanya komunitas-komunitas khususnya di Tenggarong ini, itu sangat bagus, bisa mengangkat kebudayaan. Dan juga tadi kan kalau nggak salah ada tentang literasi juga kan, yang mana kita tahu bahwa sejarah itu ditulis oleh orang-orang luar, sedangkan orang Indonesia sendiri males untuk berliterasi. Dengan adanya komunitas itu sendiri, itu bisa membangun keinginan masyarakat, khususnya anak muda, untuk adanya literasi dan mengembangkanlah kebudayaan lokalnya. Apalagi dengan tadi ada diskusi, itu menarik dan bagus sekali sih mas. Patut diapresiasi. Luar biasa, tepuk tangan buat Etam semuanya nih. Ternyata memulai sesuatu dari hal yang sederhana dan kecil. Kemudian selama di sini udah berapa lama nih?
Kebetulan kita di sini udah kurang lebih 4 bulan, tapi itu 3 bulan di Samarinda dan 1 bulannya kemarin sempet di sini di Kalimantan. 4 di bulan. Tenggarong. Ini baliknya berarti sebentar lagi nih. Iya, tanggal 27 itu kita udah pulang ke daerah masing-masing. Kok baru sekarang? Ya. Terus apa yang didapat secara esensi ya, maksudnya sesuai bidang masing-masing. Mungkin dari sana yang didapatkan dari bidang sampean yang menarik apa sih dengan katakanlah di daerah sampean sendiri? Oke, mungkin karena saya backgroundnya dari hubungan internasional, selama bisa dibilang 6 semester saya belajar di hubungan internasional dan mengenal budaya itu selalu cuman dari dari atasnya aja gitu, kayak yaudah gimana kita untuk bisa memperkenalkan budaya ini keluar gitu. Padahal kalau pas kita kesini ternyata wah banyak banget yang bisa digali dan mungkin itu bisa menjadi poin-poin yang bisa untuk membantu untuk nge-branding gitu budaya itu sendiri. Dan lagian kalau misal kita mau memperkenalkan budaya keluar negeri gitu-gitu, itu kan nggak yang melulu cuman budaya formalnya aja, tapi ada juga orang-orang di sana itu yang tertarik untuk bisa meneliti lebih dalam gitu. Dan di sini ternyata kita wah banyak banget yang bisa dipelajarin. Ya artinya daerah sini atau katakanlah Indonesia secara keseluruhan banyak kekayaan budaya yang luar biasa gitu ya, yang perlu dipelajari dan dikembangkan lagi. Ya seperti itu ya. Terima kasih Mbaknya. Kalau saya sendiri karena saya arkeologi, jadi banyak sekali data di sini yang bisa kita angkat gitu, khususnya untuk arkeologi yang bisa kita angkat dan kita publikasi. Apalagi yang kita tahu bahwa berdasarkan sejarah-sejarah kerajaan Hindu Buddha yang tertua itu ada di Kerajaan Kutai gitu. Itu sih yang jadi pengalaman baru, belajar lagi hal baru terkait itu sih, Mas. Ya kalau arkeolog tuh gali kuburan juga enggak ya. Kuburan orang zaman dulu. Gitu. Jadi banyak yang belum belum diliterasikan atau ditulis secara sah ya, mungkin ada nggak ditemukan kira-kira? Banyak sih, apalagi kebetulan saya skripsinya ngambil terkait morfologi dan ragam hias nisan di makam Raja-Raja Kutai. Yeah. Nah di situ sempat ada tesis yang menjelaskan terkait makam itu, tapi hanya 20 nisan saja, dan sedangkan saya keseluruhan dari nisan itu. Jadi apa saja yang mempengaruhi budaya lokal maupun budaya dari luar Tenggarong atau luar Kalimantan yang mempengaruhi itu. Iya, ternyata banyak gitu ya. Banyak banget. Terima kasih, luar biasa, berarti nggak sia-sia datang ke sini. Selanjutnya, Mas, gimana? Kalau dari sisi jurusan saya yang desain komunikasi visual, mungkin dapat ilmu baru di kantor sih Mas. Waktu itu dari awalnya untuk mendesain booklet untuk membagikan ke generasi muda, jadi fungsinya mengenalkan ke generasi muda booklet itu. Jadi saya lebih tahu bahwa budaya yang saya tahu nih, saya kebetulan lama di Balikpapan, ya, yang lingkungannya itu mendominasi orang Jawa. Ternyata di Tenggarong saya baru tahu selain Kutai ada yang di daerah lain, Kutai Barat, Kutai Timur dan lain-lain itu juga, dan Dayak juga bervariasi, banyak sekali sukunya. Jadi saya belajar dari hasil data-data itu sebenarnya. Kalau Masnya jalan lebih jauh, di sini tuh mininya Indonesia, semua suku ada. Nanti tanya sama pendahulu senior yang sana, ahli budaya, semuanya ada di sini suku. Ada. Ya. Karena dulu ada program Parto yang transmigrasi, bahkan ada transmigrasi mandiri, semuanya ada. Makanya kalau mau lebih mendalami lagi, lebih berkualitas skripsinya, tapi kan perlu biaya banyak katanya. Betul. Ya siapa tahu di tesis nanti di S2-nya ngajukan anggaran kaitannya dengan kebudayaan di sini, boleh. Ya, silahkan. Ya, beasiswa ya kan? Betul Mas. Oke. Mbak. Oke, tadi soal apa yang ditemuin selama magang di sini dan kaitannya ke background studi ya Mas. Sebenarnya kalau saya pribadi kan dari hubungan internasional, dan yang lumayan jadi fokus studi saya di
mungkin 2 tahun terakhir itu adalah gimana ilmu hubungan internasional itu sendiri dia produk yang sangat barat gitu, barat sentris gitu. Jadi kalau di kelas-kelas HI kita sering kali ngomonginnya ujung-ujungnya ya udah hubungan antar negara aja, hubungan yang sifatnya politik tinggi aja gitu. Alhasil kebudayaan itu ditempatkan dalam ruang yang sangat minim dan bahkan ruang yang vakum gitu. Alhasil ketika saya magang di sini dikasih approach tentang kebudayaan yang jauh berbeda dari kelas-kelas HI yang mana berangkat sama kritik-kritik dia itu sendiri gitu. HI itu harus lebih mahamin soal kebudayaan yang nggak cuma esensialis lah gitu. Kalau kebudayaan itu sebenarnya lekat banget sama diri kita, sama keseharian kita, dan bahkan kaitannya bisa ke hal-hal yang lebih besar lagi gitu, ke taraf global juga gitu. Nah, jadi sepanjang magang di sini dapat pendekatan-pendekatan yang nggak begitu banyak ditawarkan sama kelas-kelas HI. Jadi mungkin itu sih yang paling banyak diaminin dari pengalaman magangnya. Ya, jadi banyak pengalaman di sini yang sesuatu yang berbeda mungkin dari luar daerah ketika masuk sini, orang-orangnya bagaimana cara berkomunikasi di situ. Ini ada hal yang beda pastinya ya. Kalau kesan yang paling melekat di Mbaknya apa nih di Kutai ini? Di Kutai ya? Orangnya ya, orangnya. Oke, mungkin karena saya tadi dari dulu ya selalu lahir, besar, dan tinggal itu di Jawa, khususnya di Jakarta, di kota yang ibu kota yang lama ya? Ibu kota yang lama. Kota yang metropolitan, dan mungkin seringkali kalau ngobrol sama teman-teman yang baru kenal atau bahkan di Kutai sendiri, tiap ngomong Jakarta bakal ada premis, oh kota yang individualis banget gitu, atau kota yang keras banget dan sebagainya. Dan saya pribadi mengamini hal itu. Jadi ketika datang ke Kutai ini nemu apa ya, lingkungan yang lumayan beda sih, orang-orangnya lebih terbuka, terus juga nggak seindividualis atau nggak seindividualis di Jakarta gitu, lebih membaur dan lain sebagainya gitu. Mungkin itu. Oke, terima kasih Mbak. Berikutnya sesuai nih prodinya Pak. Prodi, kebetulan kan prodi saya ilmu sejarah ya. Jadi kalau ke kebudayaan pasti relate sekali dengan ilmu sejarah tentang penulisan dan lain sebagainya. Yang saya pelajari di sini tuh banyak sekali, apalagi yang saya pelajari di Jawa kan, di Surabaya terutama itu pasti tulisan-tulisan yang saya baca itu selalu seputar Jawa, kalau nggak Jawa Surabaya ya begitu. Nah setelah datang ke sini nambah insight baru nih tentang Kutai Kartanegara, tentang kebudayaan yang di Kalimantan Timur terutama tentang cagar budaya juga, karena saya belajar juga soal cagar budaya di sini, apa itu cagar budaya, bagaimana cagar budaya itu ada dan terbentuk seperti itu sih. Ya luar biasa. Jadi kalau kita bicara sejarah banyak hal yang belum ditulis atau tertulis secara benar, atau bahkan kita bicara sejarahnya mungkin penulisannya nggak tepat. Nah, ya silahkan tetap digali sesuai dengan narasumber yang lebih banyak. Nanti kan baru diakumulasikan ringkasan. Kalau saya gitu, saya cuma SMA aja masalahnya. Dan terima kasih sudah hadir dan bisa ngobrol walaupun hanya singkat. Mudah-mudahan saya doakan semua lulusnya cum laude semua nih, ya kan? Amin. Dan cepat mewujudkan cita-citanya. Ya, terima kasih Mas, Mbaknya. Kalau mau nyanyi nggak nih? Nyanyi? Ya, enggak? Oke, terima kasih. Selamat jalan dan mohon maaf apabila di masyarakat kami ada salah dan hilang. Ya kan, artinya saya mewakili keluarga besar Tenggarong atau Kukar secara umum. Ya, beginilah kami belajar lebih baik lagi. Terima kasih ya. Oke, silahkan. Ya. Tepuk tangan dong buat mahasiswa yang luar biasa. Alhamdulillah. Saya berasa lebih muda nih Mas Malik.